Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Sungguh sangat excited, hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Supaya firman Tuhan ini jadi benih yang subur, bisa berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri dulu, bertemu dengan Tuhan lewat praise and worship ya. Saudara siapkan hati, kami di sini semua juga siapkan hati, memuji Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang setia. Mari kita sapa Tuhan. Thank you. And we worship you, Lord. Mari aku ajak semua menyembah Tuhan. Semua berdoa. Yang mau katakan sesuatu yang manis, katakan sesuatu yang indah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau baik, kau indah, kau Allah yang setia. Oh Tuhan yang besar. Oh ya rada basyikita bayarala ya rada. We need you Lord. We need you Lord. Ya rada basyikita. Ya rada basyikita. Ya rada basyikita. For you are good, for you are good. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain,
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah yang besar, mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Dia, Allah yang tak tergoyahkan, Allah yang kekal, Allah yang setia. Dia tak meninggalkanmu, Dia tak meninggalkanmu. Dialah yang kuat. Oh, you are worthy. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh, dahsyat Tuhan, tak terselami pikiranmu. And I worship you, and I worship you. Radabashe, ya Radabashe. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Yes. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Amin. Mulia namamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Oh benar Tuhan, luar biasa. Adil dan benarlah jalanmu. Kami perlu jalan. Raja segala bangsa, Yes. yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadaku, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa,
bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kami sujud kepadamu, di hadapanmu kami sujud. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak, Kau kudus, kudus, Engkau mulia, let you be glorified, layak disembah. Ya Radabashi, Ya Radabashi. Oh, benar Kau Allah yang layak untuk kami sembah, ya Tuhan. Berdoa biar segala bangsa, Tuhan, boleh datang berbalik dari jalan yang salah dan datang sujud menyembah Engkau, ya Tuhan. Ajaib besar dan agung karya-Mu, dan Kau jadikan kehidupan kami karya-Mu, Tuhan. Apa yang bisa kami balas selain puji dan sembah kepada Kau, Tuhan, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kehidupan kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan kami, Tuhan. Kau baik. Kau sungguh baik. Bapa urapi berkati kami semua. Membaca firman-Mu, karena kami gak bisa mengerti tanpa Roh-Mu yang menyingkapkan apa yang kami butuh. Roh Kudus berikan rema yang spesifik kepada setiap kami, supaya gak lewat begitu aja, tapi jadi sesuatu yang kami simpan dalam hati kami. Makasih Tuhan, makasih ya Bapa. Kami siap masuk baca dalam firman, kami siap belajar Alkitab hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, puji syukur buat Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi salam damai sejahtera buat saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya percaya Tuhan selalu beserta kita, firman-Nya selalu beserta kita, amin ya. Saudara, kita masih di Keluaran. Kita akan baca hari ini Keluaran 32. Saudara, kalau ingat Keluaran 31
Ada 2 orang yang diperlengkapi untuk bangun kemah suci, untuk bangun tabernakelnya Musa, ya saudara. Dan Tuhan bilang, setelah nanti bekerja begitu susah, saat semuanya sudah beres, ingat dan kuduskan hari Sabat, ya. Keluaran 31 diakhiri dengan pergantian scene ke Musa, ya, yang sedang ada di Gunung Sinai untuk mendengar perintah Allah. Nah, ini bisa dibilang kelanjutannya, ya saudara. Nah, karena itu saya mau ajak saudara semua untuk punya hati yang mau komit in advance untuk melakukan apa yang akan saudara pelajari. Selalu punyai hati dan sikap yang mau taat dulu sebelum baca firman. Jangan baca firman dulu baru pikir mau taat apa enggak. Tapi belajar taat dulu sebelum baca firman. Karena dengan sikap hati seperti itulah Tuhan akan singkapkan sesuatu. Dan ketaatan kita itu bukan untuk mengekang, tapi ketaatan kita adalah untuk kemerdekaan. Supaya kita tetap bisa menyembah Tuhan, ikut Tuhan, mendapatkan sebuah mahkota kehidupan, ya. Saudara, anak lembu emas, Keluaran 32 dari ayat 1 sampai dengan ayat 35, saudara, ya. Mari kita baca Keluaran 32 ayat 1. Anak lembu emas, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, katanya, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bangsa Israel kehilangan sosok pemimpin. Makanya dia bilang ke Harun, bikinin kami sebuah objek. Mungkin kebiasaan namanya pagan worship waktu di Mesir, di mana untuk memvisualisasi harus ada objek. Kalau enggak akan berasa seperti domba yang hilang arahnya, ya. Nah, saudara, ayat 1 aja udah bikin kita mengerti satu hal. Saya dapat ini, saudara, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang insecure. Baru ditinggal sebentar, saudara, udah langsung merasa kayak, aduh, kok diam di sini? Saya harus ngapain ini? Padahal bukankah ada Harun di situ, ya? Bukankah Musa telah bilang saya akan kembali lagi? Bukankah bangsa Israel udah lihat tangan Tuhan yang kuat? Telah dilewati satu demi satu. Ada tiang awan dan tiang api. Tapi baru sebentar aja rasanya seperti Tuhan menyembunyikan wajahnya. Mereka sudah kocar-kacir. Insecure. Apa saudara insecure? Mungkin saudara sekarang dalam masa kekeringan. Gak pernah dapat breakthrough nih, doa gak dijawab-jawab. Mungkin kita yang lagi saat teduh, kita baca firman Tuhan kok kayak sekedar lewat, gak dapat sesuatu, ya kita puji sembah Tuhan, kita worship. Mungkin saudara ambil gitar, saudara buka YouTube, saudara nyanyi di hadapan Tuhan, kok rasanya gak dapat greget gitu sama Tuhan. Sebenarnya kadang-kadang Tuhan selalu ada, tapi kadang-kadang dia bisa menyembunyikan dirinya. Makanya di Mazmur tertulis kadang-kadang Daud bilang, Tuhan jangan sembunyikan dirimu. Sama kayak bangsa Israel, dia insecure. Apakah kita insecure? Justru saat kita hadapi insecure, bukannya seperti bangsa Israel cari Tuhan lain, bukannya seperti bangsa Israel cari perbuatan lain atau cari pegangan yang lain, ya, tapi haruslah kita cari Tuhan. Justru disinilah kita belajar percaya. Kalau bangsa Israel belajar percaya, nggak ada ini perikop anak lembu emas, ya. Tapi bisa dimengerti, karena Israel yang baru keluar dari Mesir adalah kerohanian seperti bayi yang sedang dituntun sama Tuhan, karena itu harus 40 tahun di padang pasir
supaya dibentuk menjadi lebih dewasa. Nah, kita yang sudah lebih dewasa, kalau saudara merasa lebih dewasa, saat kita menghadapi sesuatu yang rasanya kering, justru di situ saatnya harus percaya sama Tuhan, ya. Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu. Saudara kalau baca firman Tuhan, saudara harus tandai kata-kata apa yang sepertinya jumping atau lompat dan rasanya saudara kayak tahu. Ini kata-kata ini ada sesuatu. Saya garis bawahi di sini Musa mengundur-ngundurkan. Siapa bilang Musa mengundur-ngundurkan? Emang Musa kesana main-main? Ya benar gak? Kalau umat Israel ngerti saudara, Musa ke situ bisa-bisa salah mati di hadapan Tuhan. Tapi dia ke situ untuk bawa sesuatu yang berharga buat bangsa Israel. Masakah mau ngundur-ngundur? Kelihatan di sini ada satu bangsa, sifat manusia yang suka namanya asumsi, saudara. Karena itu hari-hari ini, ya kan kalau baca Alkitab, saudara, kita dapat rema pengertian untuk menjalani hari-hari aja ya. Gak perlu ribet-ribet atau apa. Ya, artinya yang kita dapat adalah apakah kita sukanya berasumsi, saudara? Apa saudara suka berasumsi kemarin? Apakah saudara suka berasumsi sekarang? Sehingga mungkin lewat asumsi ada orang-orang yang terluka. Bayangin kalau Musa denger ini. Bangsa berteriak-teriak, kamu mundur-mundurin waktu. Gak mau pimpin kita lagi ya. Bagaimana kalau Musa dengar? Bisa jadi dia terluka atau hatinya? Saya mau pimpin kalian bangsa yang tegar tengkuk, kata Tuhan. Padahal saya ini anaknya Firaun. Saya mau hidup enak, itu bisa. Tapi saya mau turuti panggilan saya. Bayangin kalau dia dengar bangsa Israel ngeluh ini. Hatinya bisa terluka. Amin ya saudara. Hari ini pelajaran yang kecil. Saudara kalau bawa pulang, jangan berasumsi. Ya. Sifat manusia itu gampang lupa sama Tuhan. Baru aja bangsa Israel jalan sama Tuhan sebentar, mereka sudah lupa. Ya, baru aja di pasal 31 kalau mundur 1 ya saudara. Baru aja bilang hari Sabat, artinya kamu ingat Tuhan. Baru sebentar ditinggal Musa, udah lupa lagi sama Tuhan. Amin ya saudara, banyak banget yang kita dapat. Kita lanjut ya, ayat kedua. Nah mungkin agak sedikit beda nih saudara. Ayat kedua kita akan baca langsung sampai 35. Jadi saudara siapin firmannya. Jangan cuma dengar tapi juga harus baca sama-sama dengan saya. Karena ini ceritanya lebih enak kalau kita baca sampai ayat 35. Pasal 2 kita mulai ya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Lalu bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat. Harun melakukan sesuatu. Dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, ini Allahmu. Jadi pas sudah jadi itu anak lembu emas, hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun bikin sesuatu dan kasih gambaran, ini Allahmu. Salah atau enggak sih rasanya logika saya bilang, Harun itu enggak pernah lihat Tuhan kayak apa. Bangsa Israel mau lihat objek. Saya ada di tengah-tengah kalau jadi Harun. Ya saya bikinlah sesuatu. Tapi saya nggak bilang ini Allahnya orang Israel, orang Mesir. Ini Allahmu yang lagi ngomong sama Musa. Kamu mau objek kan? Ini gitu. Ayat 5 ya. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, bangsa Israel udah dapat patung, mereka udah tenang ya. Benar atau salah nanti kita lihat di belakang. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu kau pimpin keluar, yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ya, ternyata kita tahu bahwa gak ada yang benar dilakukan sebelumnya. Harun ke bangsa Israel gak benar. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kita belajar lagi bahwa Tuhan gak bisa disamakan dengan gambaran apapun. Kalau Tuhan mau disamakan gambarannya, saudara, jadikan dirimu dikuduskan, ikut Tuhan 100%. Maka image diri kita, itulah yang paling dekat untuk menggambarkan Tuhan siapa. Karena itu kita ada dalam sanctification. Untuk memperbaiki hati, karakter, tindakan, perilaku, pikiran, perbuatan tangan. Supaya kita kembali kepada image yang semula, yaitu image Allah sendiri. Sehingga saat orang jalan melihat kita, perbuatan kita, tutur kata kita, dia melihat gambaran Yesus dalam diri kita. Nah, itu Tuhan dimuliakan. Kalau pakai patung-patung, Tuhan itu benci. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa Tuhan pilih bangsa yang tegar tengkuk, saudara? Kenapa Tuhan pilih kita yang gak sempurna? Supaya kuasanya kelihatan. Sehingga semua bangsa bisa datang dan menyembah Tuhan. Justru yang gak sempurna lah yang dipilih Tuhan. Karena saat ciptaan yang gak sempurna jalan sama Tuhan, dia akan bergantung sama Tuhan. Tuhan gak pilih bangsa yang arogan. Tuhan gak pilih bangsa yang sudah bisa semuanya. Tapi Tuhan pilih bangsa yang tegar tengkuk. Karena Tuhan mau fix bangsa ini. Ayat 10, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ayat 11 menarik sekali, saudara. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Musa sedang berdoa syafaat. Ya, kalau di kita ngomongnya berdoa syafaat. Tapi Musa sedang mewakili bangsa Israel dan meminta suatu permohonan supaya nggak dibinasakan. Sama esensinya dengan syafaat. Berdoa minta pertolongan buat orang lain. Ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Waduh, Musa berani banget ya ngomong begini sama Tuhan. Tapi mungkin beginilah orang yang dekat sama Tuhan ya. Dia bisa mengerti, dia bisa tahu pribadi Tuhan seperti apa. Sungguh luar biasa, saudara, kalau kita bisa seperti Musa. Berbicara apa adanya sama Tuhan. Ya, layaknya seperti seorang teman aja. Ayat 13 dia bilang, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Wah, ini kok kayak ceramahin Tuhan sih, saudara. Hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara, saya nggak sangka Musa berani ngomong begini. Karena Musa juga mulai cinta dan peduli kepada bangsanya sendiri. Dan itu dilihat Tuhan sebagai satu kebenaran. Dan itu dilihat sama Tuhan sebagai dalam tanda kutip sebuah mata uang untuk negosiasi sama Tuhan.
Waktu Tuhan lihat Musa ngomong begitu, Tuhan lihat jauh ke dalam. Musa mengasihi bangsanya. Dia memang tepat pemimpin yang aku pilih. Saya bersyukur saya ada di gereja ini CK7. Punya gembala, Dr. Yanto, yang mengasihi dombanya. Karena itu saya percaya, sama seperti Musa berdoa dan didengar Tuhan di tempat ini. Saya percaya gembala yang cinta kepada dombanya, kata-katanya didengarkan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara gembala cool. Mungkin saudara gembala rumah tanggamu, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Mungkin saudara pemimpin di perusahaan. Saudara adalah gembala-gembalanya Tuhan. Yang mau bilang bahwa waktu kita mengasihi apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jangan lupa bersyafaat dan minta sesuatu sama Tuhan. Karena Tuhan dalam tanda kutip melihat kasih yang kita punya kepada anak-anak kita itu sebagai mata uang. Ya, gak enak ngomong mata uang, saudara. Tapi sesuatu yang berharga yang Tuhan lihat. Sehingga Tuhan mau mendengarkan kita. Ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya. Jadi kalau ada loh ya, dari kedua sisi bertulis, saudara. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorakan peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Saya udah doain capek-capek. Mereka ini udah mau dibunuh, tapi malah begini kelakuannya. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiling sampai halus. Jadi itu patung dibakar, digiling sampai halus jadi kayak debu ya. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum orang Israel. Suruh ingat kejadian ini. Gak ada itu sembah-sembah pakai patung apa segala macam. Tuhan kita ini Tuhan yang beda. Ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Yang pertama kali dipertanyakan dilabrak itu adalah Harun, yang dipercayakan kepemimpinan pada saat Musa tidak ada. Buat kita saudara para pemimpin, kita dipercayakan berbagai macam tanggung jawab. Kita dipercayakan jiwa, kita dipercayakan finance, uang, kita dipercayakan segala sesuatu. Kalau kita nggak benar dalam menjalankannya, dalam memeliharanya, pattern firman Tuhan sudah jelas. Yang akan ditagih tanggung jawabnya, kenapanya, itu kepada yang pemimpin dulu. Buat kita semua yang mendengar pada saat ini, doakan pemimpinmu, saudara. Supaya mereka benar dan terjaga kehidupannya. Karena mereka punya beban yang berat di dalam pundaknya. Hargai pemimpin juga. Ayat 22, tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikan kepadaku dan aku melemparkan ke dalam api, dan keluar anak lembu. Padahal di ayat sebelumnya kita lihat bahwa Harun membuatnya dengan baik-baik. Nggak cuma lempar ke api jadi anak lembu. Gitu. Ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi sebuah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu
dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anak laki-lakinya dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan lagi. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam Alkitabku. Tuhan bilang bahwa dosa ya dosa. Mau pakai alasan apa, dosa ya dosa. Aku gak bisa ngedinai diriku bahwa dosa ya harus dihukum. Akan ada hukuman. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Untuk memimpin bangsa yang seperti kuda liar, memang kadang-kadang dibutuhkan tangan besi, saudara. Ya, kita lihat, dosa ya dosa. Ya, Harun terdesak. Ya, saya terdesak begitu banyak orang dan saya nggak tahu gambaran Allah seperti apa. Ya udahlah, saya bikin aja, gitu. Mungkin kita sekarang nggak lihat Harun dihukum, saudara. Tapi kelanjutannya kita akan melihat kesusahan-kesusahan terjadi. Harun, 2 putranya meninggal dan Harun sendiri nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Mungkin kita bisa lihat itu adalah fakta di mana Harun dihukum. Kita nggak pernah tahu Tuhan menghukum itu seperti apa. Karena hukuman atau judgment itu dari Tuhan sendiri di hakimnya. Ya. Tapi yang kita tahu adalah dosa ya dosa. Pasti ada akibat yang nggak baik kalau kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah, patung lembu emas melambangkan ilah lain atau Tuhan lain di dalam kehidupan. Bisa jadi pekerjaan saudara, bisa jadi keluargamu, ibu-ibu yang muda, bisa jadi anak-anakmu. Yang penting anak-anakmu, yang penting anak-anakku Tuhan. Suamiku aku gak peduli lah, terserah dia mau ngapain. Bisa jadi anak-anak itu jadi lembu emas kita, idol kita. Bisa jadi uang, bisa jadi jabatan, bisa jadi pacar kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi pelayanan kita. Bisa jadi rumah kita. Segala sesuatu itu bisa menjadi Tuhan lain di dalam kehidupan kita. Dan jelas sekali, perikop ini yang tertulis anak lembu emas berkata kepada kehidupan kita semua. Cek diri kita. Apa kita menyembah Tuhan saja? Atau kita juga menyembah Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita, saudara? Saya di sini ada catat, ada beberapa hal yang bisa bantu kita semua untuk tahu Tuhan apa yang sedang kita sembah. Kalau saudara tidak dapatkan apa yang saudara mau dan saudara kecewa berat akan itu, bisa jadi itu adalah Tuhan yang saudara sembah. Untuk apa saudara berkorban dan untuk apa saudara menaburkan finance-mu ke sana? Bisa jadi itu adalah Tuhanmu. Apa yang saudara paling khawatirkan dalam kehidupanmu? Itu adalah, bisa jadi, itu adalah Tuhan yang lain yang kau sembah. Apa yang kau mimpikan? Hati-hati dia menjadi Tuhanmu. Kalau saudara sedang sedih, terluka, saudara mau cari kenyamanan kemana? Bisa jadi itu Tuhan ya saudara. Saudara pengen dihargai, diapresiasi, ditepuk tangan sama siapa? Kalau sampai pemimpin-pemimpin duniamu, saudara
rindunya ditepuk tanganin, diapresiasi sama mereka. Bisa jadi mereka Tuhan yang saudara sembah. Saudara rela kompromi kepercayaanmu demi apa? Nah, demi apanya itu bisa jadi adalah Tuhannya saudara. Firman ini ajarin kita untuk menyingkirkan Tuhan yang lain. Untuk membakar Tuhan yang lain. Tapi hanya beribadah kepada Tuhan saja. Satu yang terakhir saudara. Saya mau ingatkan kembali tadi. Orang yang taat akan panggilan seperti Musa. Orang yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia dianggap orang yang dekat dengan Tuhan. Dan tadi kita lihat bahwa Musa bersyafaat untuk bangsa Israel. Karena itu saudara, ini mengingatkan kita kembali bahwa janganlah berhenti berdoa untuk bersyafaat buat orang-orang di sekitar. Karena Tuhan mendengarkan. Milikilah kasih kepada orang-orang. Doakan mereka. Dan selalu ingat, kalau berdoa bukan untuk kemuliaan orang itu. Doa bukan untuk keuntungan orang itu. Tapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Terjadi atas perkara orang ini. Doa untuk kehebatan Tuhan. Untuk memuliakan dia. Tuhan, saya berdoa supaya dia kau bentuk karakternya di masa yang susah ini. Saya nggak tahu Tuhan mau lewatin dia berapa lama lagi dia hadapi ini. Tapi selama dihadapi ini, Tuhan bentuk hatinya. Kamu sedang bersyafaat buat orang-orang. Amin saudara. Kita belajar sungguh sangat banyak sekali dari firman Tuhan ini. Saya encourage saudara baca ulang. Supaya saudara dapat revelation. Dan saudara dapat sesuatu yang saudara bisa pegang. Untuk berjalan menjalani kehidupan. Amin saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami, kalau kami masih punya Tuhan yang lain, bukan cuma Engkau saja. Ampuni kami, kalau kami menduakan Engkau. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami. Kami mau menyembah dan beribadah hanya kepadamu saja Tuhan. Kami mau setia untuk berdoa dan bersyafaat. Kami mengakui kesalahan kami. Kami gak mau tutup-tutupi dengan excuse, dengan logika Tuhan. Anak lembu emas ini, patung lembu emas ini mengingatkan kami bahwa Kau adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Bukan yang lain-lainnya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, kesehatan, finance, keluarga, pekerjaan. Diberkati luar biasa, dituntun, dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah di mata Tuhan. Serahkan semuanya pada tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belajar kami diberkati. Mulia Engkau Bapa. In Jesus name. Thank you. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.